Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya angka kredit macet dan gagal bayar di pinjaman online, terutama di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, saat ini sangat menarik perhatian dari otoritas jasa keuangan. Karena angka kredit macet ini cukup fantastis, yaitu untuk wilayah Jawa Barat, nilai gagal bayar atau nilai outstanding pinjaman itu mencapai 13 triliun rupiah lebih. Lalu disusul oleh Provinsi DKI Jakarta di mana nilai outstanding pinjaman itu sekitar 10 triliun lebih. Dan selanjutnya di urutan ketiga ada Jawa Timur dengan jumlah orang yang terjerat di pinjaman online sekitar 2 juta orang. Hal ini tidak terlepas dari cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang banyak yang memakai cara-cara yang melanggar dari aturan otoritas jasa keuangan, yaitu ada yang konsepnya mempermalukan, mencaci maki, ada juga yang melakukan teror dengan cara-cara yang tidak beretika sehingga nasabah yang awalnya niat untuk membayar menjadi malas bayar, dan itulah salah satu pemicu yang mengakibatkan tingginya angka gagal bayar dan kredit macet di pinjaman online. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan sekali apabila terus berlanjut karena cara-cara penagihan oleh DC pinjaman online apabila tidak dirubah dan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, maka tingkat gagal bayar atau kredit macet di pinjaman online akan semakin meningkat. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, jangan sampai melakukan tiga kesalahan ini. Jadi di saat ini saya akan membahas tiga kesalahan yang dilakukan oleh nasabah pinjaman online ketika gagal bayar dan telat bayar. Jadi silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, banyak sekali nasabah-nasabah pinjaman online yang baru mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar merasa ketakutan yang berlebihan. Hal ini disebabkan salah satunya yaitu cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Banyak yang melakukan sesuatu yang tidak beretika, yaitu ada yang konsepnya mempermalukan, mencaci maki, mengintimidasi, melakukan penekanan sehingga banyak nasabah yang baru mengalami telat bayar merasa ketakutan yang berlebihan dan melakukan kesalahan-kesalahan sehingga mereka terjebak dan semakin terlilit hutang di pinjaman online. Nah, tiga kesalahan tersebut yaitu yang pertama adalah melakukan perpanjangan tenor. Perpanjangan tenor ini biasanya diarahkan oleh DC pinjaman online ketika melakukan penagihan. Nah, perpanjangan tenor ini sebenarnya perlu Anda ketahui tidak mengurangi hutang pokok, denda, dan bunga. Jadi hanya membayar biaya perpanjangan tenor. Sebagai contoh misalkan Anda diminta oleh DC pinjaman online itu untuk melakukan perpanjangan tenor dari tanggal jatuh tempo awal selama 7 hari ke depan, dan itu biaya perpanjangan itu biasanya lebih dari Rp200.000. Sementara Anda di saat membayar Rp200.000 itu tidak mengurangi hutang pokok, denda, dan juga bunga. Hal ini jangan sampai terjadi dan jangan sampai dilakukan ketika kalian ditawari oleh DC pinjaman online untuk melakukan perpanjangan tenor. Lalu yang kedua, kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah pinjaman online ketika mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar. Kesalahan yang kedua yaitu melakukan pembayaran cicilan, karena Anda mungkin ada yang merasa ketakutan didatangi oleh DC lapangan pinjaman online, atau ada ancaman yang mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan ke rumah nasabah atau ke rumah Anda sehingga Anda ketakutan, dan dengan melakukan cicilan ini harapan Anda tidak akan didatangi oleh DC pinjaman online. Ini tidak boleh dilakukan karena ketika Anda melakukan pembayaran secara cicilan, misalkan
Anda membayar dulu Rp100.000. Itu mungkin saat itu bisa mengurangi hutang pokok, denda, dan bunga. Tetapi karena Anda tidak melunasi pembayaran tersebut, sehingga hari kedua, hari ketiga setelah melakukan cicilan tersebut, denda dan bunga akan semakin bertambah. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini tidak boleh dilakukan buat kalian yang saat ini pertama kali mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena jika dilakukan akan fatal akibatnya dan tidak bisa menghentikan rencana atau kedatangan DC lapangan pinjaman online. Karena yang namanya tugas DC lapangan pinjaman online itu, jika mereka ditugaskan untuk mendatangi rumah Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dan bisa mengatur kedatangan DC lapangan tersebut. Tidak bisa dengan cara melakukan pembayaran cicilan, lalu DC lapangan itu tidak datang ke rumah Anda. Jadi sebaiknya jangan pernah melakukan pembayaran secara cicilan walaupun diminta dan disarankan oleh DC pinjaman online. Lalu kesalahan yang ketiga yang paling fatal yaitu ketika Anda baru mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang fatal ini karena Anda misalkan ketakutan didatangi debt collector, ketakutan dicaci maki, ketakutan yang berlebihan yang itu sebenarnya tidak mungkin terjadi tapi sudah dipikirkan. Hal itu tidak boleh dilakukan, yaitu yang sangat fatal ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu kesalahannya yaitu melakukan gali lubang, tutup lubang di pinjaman online yang lain. Sebagai contoh misalkan Anda sudah meminjam uang di satu pinjaman online. Ketika jatuh tempo, Anda karena tidak mempunyai uang atau uang Anda masih kurang untuk membayar utang di pinjaman online tersebut, Anda berusaha meminjam lagi ke pinjaman online yang lain karena diarahkan oleh DC pinjaman online yang menagih ke Anda. Itu yang paling fatal. Jangan sampai melakukan gali lubang, tutup lubang di pinjaman online yang lainnya. Oke, itu adalah 3 kesalahan terbesar dari nasabah pinjaman online yang mengalami telat bayar dan gagal bayar. Sehingga hal ini sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Yang terpenting kalian tetap berusaha untuk berpikir secara logis, secara logika. Jangan sampai Anda terintimidasi, terpengaruh oleh cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Dan buat Anda yang saat ini belum mengenal yang namanya pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan coba-coba Anda meminjam uang di pinjaman online ketika Anda tidak paham yang namanya aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online. Karena khawatir karena ketidakpahaman tersebut Anda akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang semakin membesar karena Anda ketakutan yang berlebihan dan tidak berpikir secara logika. Oke, demikian sharing ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini baru mengenal pinjaman online, baru telat bayar, dan sudah gagal bayar di pinjaman online. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi gambaran buat teman-teman semuanya akan bahayanya pinjaman online. Jangan sampai melakukan cara-cara yang salah ketika Anda mengalami telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu melakukan perpanjangan tenor, lalu membayar cicilan, lalu setelah itu Anda melakukan gali lubang, tutup lubang di pinjaman online yang lain. Yang namanya gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang berat, hanya pikiran Anda yang membuat semua ini seolah-olah menjadi berat. Gagal bayar di pinjaman online bukanlah akhir segalanya. Lebih baik Anda tetap semangat untuk fokus dengan aktivitas Anda mencari uang untuk membangun masa depan Anda dan keluarga Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.